Selamat datang di podcast IndiHome Telkom Jakarta Pusat. Ngobrol bareng bikin senang. Pada inget gak hari ini tuh hari apa yo? Iya, betul sekali. Hari ini adalah bertepatan dengan Hari Ibu pada tanggal 22 Desember. Nah, kenapa sih 22 Desember ini diperingati sebagai Hari Ibu? Jadi menurut sejarah nih, gue juga baru baca, dulu tahun 1928 pada tanggal 22 Desember itu diadakan Kongres Perempuan pertama di Indonesia. Di situ para tokoh perempuan dari Pulau Jawa dan Sumatera berkumpul untuk membicarakan mengenai peran perempuan Indonesia dalam mengupayakan kemerdekaan. Nah, daripada bosen nih kan dengerin gua jawab-jawab sendiri, langsung aja deh kita kenalin narasumber kita nih, seorang ibu yang sangat hebat bernama Mpok Ami ya. Mpok Ami. Mpok Ani, bernama Mpok Ani yang berprofesi sebagai pedagang soto ayam di area Kemayoran, Jakarta Pusat. Nah, halo Mpok Ani. Hai Kak. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Udah selesai dagang hari ini ya? Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biar lebih dekat nih, silakan deh Mpok Ani kenalin diri dulu nih ke sobat-sobat kita di luar sana. Ya, halo, assalamualaikum. Nama saya Ani. Saya ibu rumah tangga jualan soto di Gandhi School Kemayoran. Punya anak 3, cewek semua. Alhamdulillah. Dari tahun berapa Mpok jualan soto ayam? Dari tahun 2017, jadi udah 5 tahun. Udah 5 tahun ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Nah, dulu tuh resepnya nemu dari mana tuh Mpok? Enak loh. Kalau resep kita belajar dari mertua. Kita belajar dari mertua, terus kebetulan Bude, Mpok jualan soto, jadi kita nyari lagi pengalaman dari Bude. Jadi kita nanya-nanya, ini yang enak apa nih bumbunya. Jadi kita belajar dari Bude sama mertua sampai ketemu enaknya. Ya, kalau kecilnya Mpok nih di mana sih tinggalnya? Kehidupannya seperti apa dulu waktu kecil? Mpok itu kebetulan anak paling tua. 2 sih paling tua, Mpok kebetulan nomor 2. Oke, anak kedua. Anak kedua, cuman abang Empo itu tinggal sama nenek. Jadi Empo yang tinggal sama orang tua. Nah, orang tua kebetulan punya anak banyak. Berapa bersaudara tuh? Ya kalau dihitung sama Empo 8 bersaudara, jadi ada Empo ada 6. Oke. Berarti tadi di rumah Empok nih sebagai anak tertua lah ya. Ya. Kalau di rumah, Kalau di rumah. berarti didik adik-adiknya Iya. gitu. Kalau ibunya Empok sendiri tuh ngajarin gak sih gimana cara mendidik gitu? Empo itu belajar mandiri dari sendiri. Kita ngelihat orang tua aja udah sibuk sama anak-anaknya yang lain. Jadi Empo yang ngerasa tertua punya tanggung jawab buat jagain adik-adik sebisa Empo sesuai umur Empo dulu. Empo juga kan belum gede. Iya. Gimana caranya Empo juga pengen ngeliat ngebeban orang tua itu berkurang. Ya Empo bantu mungkin ngomong adik atau ngomong cucian, kalau Empo bisa bantuin ya bantuin. Ya gitu resiko kakak tertua kan. Betul. Berarti Empok belum dewasa tapi dipaksa untuk Ya. dewasa gitu ya. Ya tapi senang kok. Ya. Karena kan bisa nolong orang tua, dapat pelajaran. Betul. Kita belajar mandiri. Betul sekali. Nah, belajar mandiri, jadi kita juga merasa kasih sayang buat adik-adik juga berasa. Karena kita ikut serta ngurusin ngurusin gitu. Di Empo tindak sama itu nenek.
sejak SD lah 7 tahun sekolah. Iya. Pokoknya sama nenek dia sampai sekolah, paling pulang ganti baju ya, kalau mama ini tolongin dulu, mama mau nyuci piring apa mau masak apa, paling gendong sebentar. Ibu Empo itu buta huruf, nggak bisa sekolah. Iya. Dia bicaranya juga nggak jelas. Jadi Empo itu kurang didikan dari orang tua sebenarnya. Oke. Empo kan diurus sama Sama nenek. nenek. Oke. Berarti dari kecil nih dididiknya sama nenek lah ya sampai gede. Iya. Oke. Nah terus dari perjalanan sekolahnya Empok nih sampai nemuin pekerjaan, sekarang kan dagang gitu. Sebelumnya nih apa nih profesinya Empok? Empo itu sekolah itu kan dari kelas 6 sama nenek. Pas kelas 6 nenek nggak ada. Nenek nggak ada tuh, jadi kok nggak bisa diurusin sama orang tua. Ya tetap itu orang tua kita, ya Empo ya harus bisa nerima. Ya berarti luar biasa ya Empok ya, struggle ya. dalam Pokoknya kehidupan. downnya pas nenek nggak ada, tuh down banget. Terus gimana tuh caranya Empok tuh bangkit lagi nih sejak keterpurukan ditinggal nenek tuh gimana? Lama ya, itu proses lama banget. Sampai akhirnya Empo itu sekolah nggak lanjut. Putus sekolah. Putus akhirnya. sekolah sampai kelas 3 baru masuk kelas 3. Cuman nyobain kelas 3 itu sebulan 2 bulan. Akhirnya Empo cabut nggak sekolah, Oke. jarang pulang ke rumah. Empo kebetulan buruh cuci. Sedangkan Empo dulu muda, anak waktu masa SMP, teman-teman Empo termasuk orang yang enak-enak. Ya kan, ada yang kalangan enak. Kadang Empo pikir enak ya jadi dia. Sepatu bagus, baju bagus, tas bagus, gitu kan. Sedih rasanya kalau nggak bisa punya tas baru, ini baru pengen beli, boro-boro berani ngomong, ngeliat mama aja buruh nyuci, buat makan aja udah kudu nyuci dulu. Kasiannya ada Nah, ya. itu dia, jadi kita prihatin lah. Jadi Empo paling suka nyari-nyari uang tambahan jajan. Terus lama-lama terbebani ya, sekolah kayaknya nggak nyaman. Jadi Empo berontak, ikut Bude. Oke. Bude di Bekasi. Di situ ya kalau ikut Bude bangunnya pagi, Ya, kita udah nyuci, bantu-bantu. gitu udah ya. masak. Bisa nggak bisa ya Empo lewatin, alhamdulillah bisa sampai sekarang. Iya. Kan jadi pengalamannya Empo bisa mandiri, udah nggak kaget, kerja keras itu udah nggak kaget. Udah terbiasa. Udah ya. terbiasa. Betul. Berarti akhirnya Empok tinggal sama Bude, Heeh. nemuin jalannya Empok sendiri nih. Ya, akhirnya kenal cowok. Oke. Ya dong, kenal cowok, kita ngerasa nyaman, jatuh cinta. Saking udah belajar dewasanya sebelumnya, jadi umur segitu seakan-akan kita udah dewasa. Akhirnya nikah muda. Usia berapa tuh? 16. Wow. Langsung punya anak. Pas udah punya anak, karena usia Empo masih muda, kandungan belum kuat. Keguguran Empo umur 7 bulan, mau 7 bulan. Oh, 7 bulan keguguran. Keguguran. Pas keguguran, bayi prematur dong. Karena Empo kan tinggalnya di Bekasi, dapat suami orang Bekasi. Empo lahiran orang belum waktunya, ya kan. Iya. Empo juga belum pernah pengalaman melahirkan. Ya itu ternyata sakit perut, mules, itu ternyata mau lahiran. Akhirnya melahirkan. Prematur, nggak bisa selamat, semalaman doang. Aduh, nangis lagi Empo. Oke. Nah itu gimana tuh? Kan Empok berarti kan pengalaman pertama jadi ibu. Nah, gitu kan. pengalaman Empo jadi ibu, ya pengalaman Emponya karena kan jadi ibu yang pertama ini kan gagal. Karena kan bayi udah keburu meninggal, sedih banget lah Empo. Sedih ngelihat kayaknya kenapa meninggal, kenapa masih kecil udah meninggal. Ya mungkin Allah belum percaya. Habis itu selang berapa lama nih? Lama Dapat juga, anak? Empo dapat anak juga bisa 3 tahun kayaknya. Itu pun Empo pengen punya anak lagi. Oke. Nah, sedih dong, ngilangin sedih itu, rasa pengen punya anak lagi, tapi udah dibilangin sama lingkungan dari situ kalau kita masih kecil, jangan punya anak dulu. Gimana tuh rasanya? Akhirnya nih
Aduh, punya anak gitu. cobaan lagi punya anak. Kenapa tuh? Suami Empo termasuk orang susah. Oke. Dari segi ekonomi berarti. Susah dari ekonomi. Jadi sebenarnya kalau buat cukup makan cukup ya. Mungkin lagi karena pergaulan yang nggak benar, kumpul lah sama orang nggak benar, ya dapat apesnya lagi. Udah mau hamil gede, mau lahiran, suami Empo dulu yang pertama ketangkep. Ada orang ceritanya lagi mabuk depan rumah kontrakan Po itu pelelangan ikan, cuman nggak aktif, baru dibangun cuman nggak aktif, belum dimulai apa gimana nggak tahu ceritanya deh tuh. Nah di situ ada perabotan apa diambilin tuh sama orang-orang kampung. Kebetulan orang-orang itu teman suami Empo. Nah, dia terakhir itu mungkin ya dia orang sebelum ngambil itu nggak ketahuan. Yang kedua akhirnya suami Empo mungkin terpengaruh ikut-ikutan. Emang dia nggak ngikut. Nah ini temennya ini ceritanya mencuri lah. Oke. Kabel disesek sama dia, barangnya diumpetin di rumah Empo. Oh, jadi yang tertuduh jadinya suami Empo. Iya, Coba terus lagi. Aduh, lagi bunting gede mau lahiran tanpa suami lagi. Akhirnya Empo tinggal di rumah emak deh. Empo nggak bilang kalau suami Empo di penjara. Kalau sampai bilang, ke satu malu, kedua gue nggak mau, punya prinsip saya nggak mau nyusahin orang tua. Nah, akhirnya Empo tahan sendiri sampai orang tua dengar sendiri kabarnya kalau suami Empo katanya di penjara. Ya Empo cuma diem doang. Berapa bulan tuh Empo suaminya di? Kayaknya ada setahun lebih. Oh berarti Empo ngelahirin tanpa suami lagi. Okay. Tanpa suami, itu pun nggak ada orang tua lagi. Nah di situ Emang nggak ada. Emang lagi kemana ya? Mungkin lagi nyariin bapak lah. Bapak kan peminum kan, jadi kan emang harus mantauin bapak. Nampu hamil gede di rumah. Tengah malam, perut mules. Ternyata emang Po tahu ini mau lahiran. Udah Po bingung mau minta tolong siapa? Nggak ada siapa-siapa. Mau lahiran, untungnya ada Bude. Minta tolong Bude, kayaknya aku mau lahiran ya, langsung lari ke rumah sakit. Untungnya aku udah punya baju selusi, baju bayi. Ya balik lagi nggak ada suami. Ya alhamdulillah lahirlah sehat, selamat tanpa ada kendala. Ya ngalir aja kuat gitu aja. Ngalir aja kuat. Karena aku emang dari kecil udah terbiasa lah jatuhnya begini. Aku udah belajar dari kecil ya, jadi semua masalah aku anggap enteng ya. Jadi ya udah, cuman sedihnya itu kan anak ya, nggak ada bapak. Sedihnya itu dong. Hebat banget Empo ini. Kalau dipikir anak pertama itu sedihnya itu dia nggak ada bapak doang kan. Balik lagi udah gede, udah lahiran, masih mama sih yang ngurusin. Alhamdulillah masih ada orang tua masih sayang. Masih diurusin Po lahiran sama mama sampai gede lah. Nah, ini kan suami belum keluar kan, harus ngurusin anak itu. Tinggal di lingkungan yang gak sehat. Pemukiman penduduk padat kan gak sehat. Ada yang begini, ada yang begitu. Kebetulan Po bingung, ini masih punya anak kerja apa? Ya dong, tinggallah sama mama anak Po tuh. Diurusinnya juga begitu masakan. Po mikir setiap hari. Po dapatlah tuh kerja pertama ya dari ngerasain kerja kuli, nyuci gosok di apartemen udah, konveksi udah, ya cukup buat Po doang lah. Konveksi kan bukan Po bagian jahit, buang benang sehari 10.000, seminggu 70.000. Buat anak pun nggak ada kurang ya. Iya 10.000 buat ibaratnya buat kita doang makan. Akhirnya kan nyusahin emak ya kan. Akhirnya dapat pekerjaan yang cukup tuh di mana tuh Po? Po kerja di ITC, nggak cukup juga. Kerja di ITC Cempaka Mas SPG, penjaga toko. Oke, toko baju. Toko baju. Ya? Merintis lagi, belajar dari awal. Gaji 350. Itu zaman tahun berapa ya? Lupa nih Po, 2014 atau 13 gitu. Dagang dia ditinggalin masih kecil-kecil loh.
Nah gimana tuh, pernah ini gak sih dia saya kan juga seorang ibu ya, juga nggak tega gitu ninggalin anaknya. Anak-anaknya tuh ketika ditinggalin kerja tuh suka protes gitu nggak kok? Awal nangis karena jadi ceritanya Empo nih buka usaha soto nih ya. Iya. Oke. Empo itu kan awalnya kan emang ibu rumah tangga. Iya. Ayahnya yang kerja punya usaha pulsa voucher gitu Oh, kan, iya. elektrik zaman dahulu. Laku keras. Laku keras. Semenjak gantinya kartu perdana nggak boleh lebih dari 2, inget nggak? Harus Iya. registrasi bawa Oh, kakak, iya. Iya, iya, KTP. Sedangkan itu dagang pulsa kalau orang merantau emang dia mau beli kartu perdana harus bawa kakak kan, berkurang waktu omset. Sebelum bangkrut jatuh terpuruk, jadi kita tuh harus punya ada loncatan baru, kita mau kemana arahnya, jadilah jualan soto. Jualan soto pun merintis dulu dong, nggak langsung laku. Awal-awal tuh anak masih kecil-kecil, akhirnya Empo tinggal gimana nih caranya nih anak mamanya bisa kerja, anak bisa diurus. Nah, kita bawa awalnya ke soto dari pagi sampai sore, dia ikut di jualan di pinggir jalan, hujan kehujanan, panas kepanasan. Orang dia masih kecil, umur 6 tahun. Ini berarti anak yang terakhir ya? Yang terakhir ya, Iya. nomor 3 ya. Iya. Nah yang kedua, yang ketiga nih, yang kedua masih umur 6 tahun, yang ketiga baru 4 tahun 3 tahun, kalau 3 tahun 4 tahun. Itu masih kecil-kecil. Emang yang gede itu kebetulan betah di rumah, tapi rada takut katanya, takut mah sendirian, jadi kita atur waktu tuh. Emang yang kecil mah dibawa ke soto, pasti dibawa. Jadi paling yang apes itu yang adanya, hujan kehujanan, panas kepanasan, kedinginan, kena angin, untungnya dia kuat fisiknya tuh. Nah kalau kakaknya saya tinggal di rumah sendirian di kosan. Berarti sambil melayani soto, anaknya nemenin gitu. Nah, dia nungguin, zamannya masih kecil lah, jadi kita atur waktu yang buat di rumah nih. Ntar Empo berangkat jam 8, ntar jam 8 Empo di soto, ayahnya pulang jam 9, nungguin si kakak tuh yang nomor 2. Ntar jam 9 balik lagi, jam 11 ke soto. Ya kita atur waktu begitu biar anak gak terlalu takut juga. Iya, sendiri ya pasti. Berlarut sampai gede ya terbiasa lama-lama. Awal-awal ya nangis, sedih. Sekarang Dia, berapa usianya berarti kok? dia umur 17 tahun. Oh, udah gede ya, Sekarang udah remaja ya. udah. Dia itu kalau Empo ada masalah rumah tangga sama suami yang kedua nih, Empo nikah udah 2 kali ya. Nah yang kedua ini misalnya Empo ada masalah nih, kadang dia Empo cerita sama anak gede, mama lagi ada masalah nih, jangan jangan nyari masalah mah, jangan cerai lagi. Dia takutnya mamanya cerai lagi nih. Kenapa? Gak enak tau punya anak broken home. Karena dia merasakan itu. Sedih mah kata dia. Di SD ngambil rapot nggak orang tua, kata dia. Sedih tau mah, pengen mama sendiri yang ngambil tapi nggak ada. Diem aja. Saya sadar itu salah saya kan. Kan sekarang udah ngelaluin, udah kuat kan. Emang mama tahu? Ngirim mas. Kalau ada anak ngambilin rapot, emaknya sendiri datang. Gitu. Suka ditanyain sama teman, mama kamu mana? Katanya kamu punya mama di Jakarta. Iya, mama lagi sibuk. Empo berpikir ya juga sih, belum tentu anak Empo kuat seperti dia. Karena dia sendiri aja bilang nggak kuat, tapi harus kuat. Jadi itulah yang menguatkan Empo. Ya karena anak Empo perempuan, jadi Empo melampiaskan kesalahan itu, Empo harus lebih baik. Pelajaran itu juga Empo terangin ke anak Empo yang pertama, itu juga bukan kemauan mama begitu. Andaikan waktu bisa berputar juga Empo nggak mau begitu. Ya dong, ya dia pun mengerti kondisi orang tuanya di zaman yang saat itu mamanya sulit juga, nggak mungkin nyari nafkah bawa anak. Kakak juga pernah mama urusin sama nenek, tapi juga nggak bener urusannya. Jadi mama harus ngambil keputusan demi kebaikan kamu juga sebenarnya, kayak emang terlihat
terlihat jahat tapi buat kebaikan. Akhirnya dia baru mengerti. Wah, anak yang kuat lahir dari Iya, ibu yang iya, kuat. kuat, ya. Iya, betul. Peran ibu juga akhirnya. Betul. Nah, terus sekarang nih Empok kan berarti udah banyak banget tadi pelajaran yang kita dapat ya sebagai ibu ya. Apa sih yang prinsip Empok nih ke depannya nih untuk mendidik anak-anak Empok yang 3 berarti kan sekarang? Kebetulan anak-anak Empo cita-citanya tinggi loh. Oh, apa aja tuh, Pak? Yang pertama? Yang pertama, dia sih udah ngasih 2 pilihan. Pengen jadi sarjana hukum. Wah, keren banget. Nah, minta doa terus biar jadi sarjana hukum. Amin. Doain ya, Kak. Iya. Yang kedua, dia pengen jadi psikolog. Karena kata dia pengalaman pribadi dia. Sekarang banyak anak korban perceraian mah pengen jadi psikolog. Aduh, luar biasa. Amin. Pokoknya dia itu semangatnya tinggi, pengen banget nyenengin orang tuanya. Apalagi orang tuanya dia ada 2 lah, taruh mamahnya sama mamahnya yang di sana kan. Yang kedua, dia pengen jadi perias salon kecantikan. Oh, ini MUA. Dia pengen Makeup punya artist. salon pengen punya salon mah. Emang anak ini yang kedua, anak Empo itu kebetulan pengennya ngeliat orang cantik-cantik. Nah, yang ketiga, anak Empo ini agak tomboy, cewek tapi tomboy. Dia pengen jadi pengusaha. Wih, Amin. amin. Karena dia pengen jadi pengusaha itu pengusaha mobil, karena ayahnya pengen mobil lagi. Dulu sempat punya mobil, kejual. Seperti itu. Dia nggak mau berusaha melanjutkan usaha ibunya gitu. Kalau Jualan usaha, atau dibesarkan gitu. kalau itu sih dari cita-cita orang tuanya dong. Iya Jadinya kan, ya. pengennya anaknya bisa nerusin Iya. generasinya. Cuman anaknya ini ngelihatnya kayaknya capek mak. Ya lebih baik sih jangan kamu yang kerja, jadi kamu yang jadi bosnya. Betul. Oh iya juga ya, ya dah amin dah, pokoknya cita-cita mereka kita aminin bareng-bareng ya Kak Say. Aminin juga ya para Ya. sobat yang ada di luar Amin, sana. makasih. Kalau banyak yang diaminin semoga terkabulkan. Amin ya Allah. Amin. Mudah-mudahan. Luar biasa sekali Mpok Ani sama suami yang membesarkan anak-anaknya. Nah, ada nggak kok pesan nih untuk, kan pasti banyak nih sobat-sobat kita yang juga seorang ibu yang mungkin lagi berjuang seperti Mpok Ani zaman dulu gitu, untuk menyemangati mereka nih. Kita jadi orang tua itu banyak-banyak bersyukur ya. Pertama ya, apapun masalahnya kita tuh harus bersyukur, jangan menyerah. Balik Masuk lagi, musik, baik jangan menyerah. Emang susah sulit sih, emang pasti. Intinya kita jangan menyerah, jangan putus asa. Cobaan itu kan pasti berlalu dong, nggak mungkin begitu aja ya. Tergantung kitanya niatnya mau benar apa enggak, mau maju apa enggak. Kalau kita mau benar mau maju ya kita harus tekun, kitanya harus cari solusi yang baik. Jadi jangan kita solusi itu dijadiin beban, penyesalan, kita nggak bakalan bangkit kalau Iya. kayak gitu. Belajar maju terus, jangan nengok ke belakang. Wih, keren tuh para Keren. ibu yang sedang berjuang, semangat. Semangat. Ada contoh nih ibu Mpok ya, Mpok Ani nih yang udah Boleh. melewati banyak hal di kehidupannya sampai hidupin anaknya 3 orang anak dengan cita-cita yang luar biasa. Ya, amin. Wah, amin. Oke, aduh banyak yang ini ya mungkin ya menguras air mata ya Ya. pada sesi podcast kali ini. Mungkin sedikit intermezzo lagi bahwa Mpok Ani ini juga sebagai sobat IndiHome yang Ya. berjualan pelayanan IndiHome lah di warung sotonya. Mungkin nanti teman-teman yang ada di area Kemayoran, Tempatnya pokoknya seputaran Gandhi School lah. Gandhi School Kemayoran. Nah kalau misalnya ada yang mau Kemayoran berjualan, Jakarta Pusat. iya, untuk pasang IndiHome bisa langsung ke warung sotonya Bu Boleh, Ani ya. boleh. Atau nanti kita sertakan di caption link untuk ke sobat IndiHome-nya Bu Ani. Oke, terima kasih banyak ya Oke Kak Pak Ani yang Ya. sudah meluangkan waktu bercerita dengan luar biasa pada hari Oke. ini, dan selamat Hari Ibu untuk semua ibu yang ada di luar Selamat sana. Hari Ibu semuanya, semangat Ibu. Semangat. Ibu the best.